Lo pernah nggak? Lagi nongkrong di warung kopi sederhana, terus lihat ada satu toko kecil yang kelihatan sepele tapi rame banget. Barangnya nggak mewah, cuma kebutuhan sehari-hari, tapi entah kenapa pembelinya nggak berhenti datang. Terus lo kepo, yang punya siapa sih? Begitu lo tanya, ternyata pemiliknya orang keturunan Cina. Dan di situ lo mulai mikir, kenapa ya banyak orang Cina yang kelihatan gampang banget sukses di dunia perdagangan? Padahal mulai dari bawah. Cerita ini gue bawa dari masa kecil gue sendiri. Di ujung gang rumah gue dulu ada keluarga Tionghoa yang buka toko kelontong. Dari pagi sampai malam toko itu nggak pernah sepi. Gue perhatiin cara mereka dagang gak ribet. Etalase mereka nggak mewah, cat dinding tokonya kusam, lampunya kadang redup, tapi pembeli tetap mampir. Dari situ gue sadar, orang Cina punya cara pandang yang beda soal berdagang. Buat mereka kunci bukan gaya tapi keberlanjutan. Salah satu kebiasaan yang paling gue ingat adalah cara mereka memperlakukan pelanggan. Setiap orang yang datang selalu disapa. Meskipun cuma beli permen 100 rupiah. Makasih ya, datang lagi, begitu ucapannya. Gue lihat pelanggan jadi nyaman. Jadi tips pertama yang bisa lo ambil, jangan pernah remehin pembeli kecil. Orang Cina percaya, pembeli kecil hari ini bisa jadi pembeli besar besok. Mereka nggak pernah gengsi melayani siapapun. Terus gue juga perhatiin, mereka pinter banget mainin harga. Bukan berarti selalu murah, tapi mereka ngerti kapan harus ngasih harga miring. Misalnya ada pelanggan sering belanja, kadang dikasih bonus kecil kayak 1 bungkus kopi gratis atau diskon tipis. Itu bikin orang ngerasa dihargai. Gue belajar dari situ, lo nggak harus kasih diskon gede, cukup kasih perhatian kecil yang bikin pelanggan inget sama lo. Hal lain yang bikin gue kagum, mereka disiplin sama uang. Lo tau nggak, toko itu selalu punya satu kaleng khusus di bawah meja kasir. Semua keuntungan langsung masuk ke sana, nggak dicampur buat jajan atau kebutuhan pribadi. Mereka pisahin uang usaha sama uang rumah tangga. Buat gue yang masih kecil waktu itu, gue pikir, alah ribet amat. Tapi sekarang gue paham, itulah kenapa usaha mereka bisa berkembang. Jadi tips kedua, jangan campur uang dagang sama uang pribadi sekecil apapun modal lo. Nah, ada lagi satu kebiasaan orang Cina yang bikin gue geleng kepala. Mereka nggak pernah malu mulai dari yang paling kecil. Ada teman gue keturunan Cina, dulu dagangnya cuma jualan es mambo depan rumah. Modalnya tipis, tapi setiap hari dia tabung hasilnya. Lama-lama dia bisa beli freezer. Dari situ dia kembangin usaha minuman dingin. Sekarang dia punya minimarket sendiri. Dari situ gue paham orang Cina nggak gengsi. Mereka lebih mikirin gerak dulu, hasil belakangan. Jadi tips ketiga, jangan malu mulai dari modal receh, yang penting berputar terus. Selain itu, gue lihat mereka juga punya kebiasaan kerja bareng keluarga. Toko kecil di ujung gang itu nggak pernah sepi orang. Bapaknya jaga kasir, ibunya ngatur barang, anak-anaknya bantu ngitung stok atau sekadar bungkusin belanjaan. Semua tangan dipakai, semua tenaga dilibatkan. Hasilnya, biaya operasional bisa ditekan, gak perlu bayar pegawai dari awal. Jadi tips keempat, libatin keluarga dulu kalau usaha masih kecil biar biaya nggak jebol. Tapi jangan salah, meskipun kelihatan sederhana, mereka selalu punya catatan. Gue pernah lihat buku lusuh penuh angka di meja kasir. Gue pikir cuma coretan asal. Begitu gue perhatiin, ternyata itu catatan utang pelanggan, catatan barang keluar masuk sama total keuntungan. Mereka mungkin nggak sekolah tinggi, tapi cara ngatur catatan itu rapi. Jadi tips kelima, selalu tulis setiap transaksi, jangan percaya sama ingatan. Dari semua yang gue ceritain, intinya orang Cina sukses di perdagangan bukan karena mereka selalu punya modal besar atau toko mewah. Justru karena mereka nggak gengsi mulai dari kecil, disiplin sama uang, deket sama pelanggan, dan rajin nyatet. Hal-hal kecil yang konsisten dilakuin tiap hari itu yang bikin usaha mereka tahan lama. Kalau lu perhatiin lebih dalam, orang Cina punya cara mikir dagang yang beda banget sama kebanyakan orang. Mereka itu jarang mikirin keuntungan besar di awal, tapi lebih fokus bikin roda usaha muter dulu. Buat mereka, yang penting barang jalan, uang berputar, dan pelanggan gak kabur. Gue pernah ngobrol sama salah satu pedagang Tionghoa di pasar tradisional. Dia cerita begini, lebih baik untung sedikit tapi lancar tiap hari, daripada untung sekali gede tapi nggak ada yang balik lagi. Kalimat itu sederhana tapi dalam banget. Dari situ gue mulai ngerti, kenapa kios-kios orang Cina di pasar selalu rame. Mereka nggak cari kayak mendadak, tapi mereka nabung keuntungan kecil sedikit demi sedikit. Kalau lo mau tiru trik ini, kuncinya sabar. Jangan gampang tergoda naikin harga tinggi cuma karena mau untung cepet. Kasih harga yang wajar, biar pelanggan balik terus. Itu sama kayak lu bangun kepercayaan. Sekali orang percaya sama harga lu, mereka bakal jadi pelanggan setia. Selain urusan harga, orang Cina juga jago banget soal lokasi.
Lo pasti sering lihat kan, kios atau toko mereka biasanya ada di tempat yang gampang dijangkau. Bukan harus di mal mewah, tapi di titik yang dilewatin banyak orang. Misalnya di pinggir jalan dekat sekolah, dekat pasar, atau di area perumahan. Mereka mikirnya simple. Toko nggak usah keren, yang penting gampang ditemuin. Ini bisa jadi tips penting buat lo yang baru mau mulai. Cari lokasi yang strategis meskipun kecil. Karena aliran orang lebih berharga daripada dekorasi mahal. Lalu ada kebiasaan mereka soal kerja keras yang benar-benar total. Gua masih inget banget. Toko kelontong di gang rumah gua dulu buka dari jam 6 pagi sampai hampir tengah malam. Mereka jarang libur, kecuali kalau ada acara keluarga penting banget. Buat orang lain mungkin kelihatan melelahkan. Tapi buat mereka itu investasi waktu. Semakin lama toko buka, semakin besar peluang pelanggan masuk. Jadi tips berikutnya, kalau modal lo kecil, gantinya bukan barang mewah, tapi waktu dan tenaga lo sendiri. Yang bikin gua kagum lagi, mereka punya mental nggak gampang ngeluh. Lo bayangin aja. Kadang kalau dagangan sepi, mereka tetap duduk di kursi sambil beresin rak lap barang, atau sekadar ngobrol sama pelanggan yang lewat. Mereka nggak pernah nunjukin wajah kesal. Apalagi bilang sepi banget sih hari ini. Sikap tenang itu bikin orang yang datang nggak merasa sungkan. Jadi pelajaran buat kita, jangan pernah nunjukin rasa putus asa di depan pelanggan. Tetap senyum, tetap ramah, karena dagang itu nggak cuma soal barang, tapi juga soal suasana hati orang yang datang. Selain itu, gue juga perhatiin cara mereka muter stok barang. Barang yang laku keras selalu ada. Misalnya gula, beras, minyak, sabun. Barang-barang itu nggak pernah habis di rak. Mereka pinter atur arus barang, jadi nggak ada cerita pelanggan kecewa karena stok kosong. Nah, ini trik penting juga. Jangan terlalu banyak mainin barang unik yang jarang dibeli orang. Fokus dulu ke barang yang paling sering dicari. Dari situ aliran uang stabil. Baru pelan-pelan tambahin barang lain buat variasi. Ada juga kebiasaan unik soal hubungan sama pemasok. Orang Cina biasanya punya relasi erat sama distributor atau pemasok barang. Bahkan kalau masih baru buka usaha, mereka nggak segan buat negosiasi biar bisa dapat barang dengan harga lebih murah atau sistem bayar belakangan. Hubungan ini mereka rawat dengan cara selalu bayar tepat waktu kalau ada utang, meskipun jumlahnya kecil. Karena itu pemasok percaya sama mereka. Tips buat lo, jangan main-main sama janji bayar, sekecil apapun. Sekali lo bikin pemasok percaya, mereka bakal kasih lo kemudahan yang bikin usaha lo makin ringan. Gue juga inget temen gue pernah cerita soal keluarganya yang dagang kain di Tanah Abang. Awalnya cuma punya satu kios kecil, modalnya juga nggak besar. Tapi karena mereka rajin banget jaga hubungan sama pelanggan grosir, lama-lama pelanggan itu balik lagi bahkan ngajak orang lain. Kata temen gue, rahasianya sederhana. Kalau ada kain cacat, mereka nggak pernah bohongin pembeli. Mereka jujur bilang kualitasnya nggak sempurna, terus kasih harga lebih murah. Itu bikin pelanggan percaya. Jadi tips lain yang bisa lo ambil, jujur sama kualitas barang. Jangan pernah nipu karena sekali ketahuan bohong pelanggan gak bakal balik. Kalau lo lihat lebih jauh, orang Cina juga selalu mikir jangka panjang. Mereka gak buru-buru beli barang mewah buat pamer. Untung dari toko biasanya diputar lagi buat tambah stok atau buka cabang kecil. Gue pernah lihat keluarga Tionghoa di daerah gue. Awalnya cuma punya warung sembako kecil, tapi tiap kali ada keuntungan lebih. Mereka gak pakai buat beli motor baru atau jalan-jalan. Mereka tabung buat beli kulkas lalu mulai jualan es batu. Setelah itu tambah freezer, jualan minuman dingin. Lama-lama toko kecil jadi minimarket. Jadi tips yang bisa lo tiru, kalau ada untung, jangan buru-buru habisin buat gaya. Putar lagi ke usaha, biar bisnis lo berkembang pelan tapi pasti. Semua kebiasaan itu sebenarnya kelihatan sederhana. Tapi kalau dilakuin terus-menerus hasilnya gede banget. Orang Cina nggak punya ilmu sulap. Yang mereka punya adalah kesabaran, ketekunan, sama cara pandang yang beda soal uang dan pelanggan. Mereka percaya kalau usaha dijaga dengan serius sekecil apapun modalnya, pasti bisa tumbuh jadi besar. Kalau kita tarik lebih dalam lagi, sebenarnya kunci orang Cina sukses di perdagangan bukan cuma soal dagang di lapak atau toko. Lebih dari itu mereka punya cara hidup yang diturunin turun-temurun. Sejak kecil anak-anak mereka udah dikenalin sama dunia usaha. Gue pernah lihat sendiri anak umur 10 tahun udah disuruh bantuin di kasir, atau sekadar nyatet utang pelanggan di buku. Bukan karena orang tuanya pelit tenaga, tapi karena mereka percaya, semakin cepat anak ngerti cara dagang, semakin terbiasa mentalnya. Jadi tips penting juga buat lo. Jangan tunggu besar buat belajar dagang. Biasain diri dari sekarang, mulai dari hal paling kecil kayak jualan makanan ringan atau bantuin usaha keluarga. Hal lain yang gak kalah penting, orang Cina itu punya budaya hidup hemat. Gua kasih contoh.
Ada satu keluarga Tionghoa di kompleks sebelah rumah gua. Usahanya udah lumayan gede. Punya 2 toko grosir, tapi gaya hidup mereka sederhana banget. Masih tinggal di rumah yang sama dari dulu. Nggak suka gonta-ganti mobil, dan makan sehari-hari juga sederhana. Dari luar mungkin kelihatan pelit, tapi sebenarnya itu strategi. Mereka lebih milih uang diputar buat usaha ketimbang habis buat kesenangan sesaat. Dari sini bisa lo ambil pelajaran. Kalau pengen usaha lo berkembang, tahan dulu gaya hidup. Fokus bikin bisnis lo kokoh, baru setelah itu lo nikmatin hasilnya. Selain hemat, mereka juga punya kebiasaan saling dukung sesama pedagang. Lo mungkin pernah dengar istilah kongsi. Itu bukan cuma cerita lama, tapi masih ada sampai sekarang. Kongsi ini semacam kerjasama antar pedagang buat sama-sama maju. Misalnya ada yang butuh modal tambahan, mereka patungan. Atau kalau ada yang susah dapat barang, pedagang lain bantuin cari. Jadi meskipun kelihatan saingan, sebenarnya mereka punya jaringan kuat. Tips buat lo, jangan anggap semua pedagang itu musuh. Kadang kerjasama bisa bikin usaha lo jauh lebih gampang berkembang. Gue juga pernah ketemu pedagang Tionghoa di pasar yang cerita soal strategi dia atur pelanggan. Katanya ada pelanggan yang belanja besar, ada juga yang belanja kecil. Dia nggak pernah bedain cara pelayanan. Buat dia, setiap orang yang masuk toko punya nilai. Bahkan pelanggan kecil pun bisa jadi promotor gratis. Lo bayangin, ada orang sering beli sabun doang tiap hari. Tapi dia cerita ke tetangganya kalau toko itu ramah. Akhirnya yang belanja ke sana makin banyak. Jadi tips lain buat lo, jangan remehin kekuatan cerita dari mulut ke mulut. Layanan lo ke satu orang bisa jadi jalan rezeki dari banyak orang. Yang bikin gue makin kagum orang Cina, juga punya mental pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan. Ada cerita menarik dari teman gue keturunan Tionghoa. Dulu keluarganya pernah bangkrut gara-gara usaha kain sepi pembeli. Stok numpuk, utang banyak, dan hampir nyerah. Tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka jual barang dengan harga murah banget buat nutup modal, terus ganti usaha jualan mainan anak-anak. Dari situ usaha mereka bangkit lagi, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Pelajarannya jelas, kalau satu usaha gagal jangan berhenti total. Ubah arah, cari celah lain, tapi jangan berhenti bergerak. Selain urusan mental, mereka juga punya trik jitu soal strategi dagang harian. Gua perhatiin, banyak toko Tionghoa punya kebiasaan buka lebih pagi daripada toko lain. Bahkan ada yang udah buka sebelum matahari terbit. Tujuannya simple. Mereka mau jadi pilihan pertama buat pembeli. Karena orang yang beli pagi biasanya masih semangat. Dan kalau puas, kemungkinan balik lagi lebih besar. Ini tips yang bisa lo tiru. Kalau pesaing buka jam 8, coba lo buka jam 7. Kadang 1 jam aja bisa bikin beda besar di pemasukan. Ada juga cara mereka atur barang dagangan. Barang yang paling laku selalu ditaruh di depan. Gampang dijangkau. Barang yang jarang laku taruhnya di belakang atau atas. Jadi pembeli langsung nemu apa yang dicari, nggak ribet. Trik sederhana ini bikin orang betah belanja. Kalau lo punya toko kecil, coba atur rak lo kayak gitu. Jangan sampai barang utama lo sembunyi di pojok. Biarkan pelanggan gampang ambil. Karena makin mudah mereka belanja, makin sering mereka balik. Gue juga suka perhatiin orang Cina jarang banget pamer sukses. Meskipun tokonya rame, duit ngalir, gaya hidupnya tetap sederhana. Kadang lo lihat pemilik toko masih pakai baju lusuh padahal isi tokonya penuh barang. Itu ada maksudnya juga. Mereka nggak mau bikin iri tetangga atau pelanggan. Mereka lebih pilih merendah, biar usaha jalan tenang. Tips yang bisa lo ambil, jangan buru-buru pamer kalau usaha lo naik. Makin lo sederhana, makin adem suasana, dan rezeki lo juga lebih lancar. Dan yang terakhir, ada hal mendasar yang sering bikin usaha mereka awet. Mereka selalu anggap dagang itu bukan sekadar cari duit, tapi cara hidup. Itu kenapa mereka sabar banget, telaten, gak gampang tergoda hal instan. Mereka percaya dagang itu maraton, bukan lari cepat. Kalau lo punya pola pikir kayak gini, setiap langkah kecil bakal terasa berarti. Lo gak akan ngerasa minder meskipun baru mulai dari nol. Jadi kalau lo tanya kenapa orang Cina sukses di dunia perdagangan, jawabannya ada di kebiasaan sederhana yang mereka ulang tiap hari. Ramah sama pelanggan, disiplin sama uang, berani mulai dari kecil, hidup hemat, jaga relasi, gak gampang menyerah dan mikir jangka panjang. Semua itu bukan teori rumit, tapi bisa banget lo tiru dari sekarang. Yang penting lo konsisten, jangan cepat nyerah dan siap kerja keras. Karena pada akhirnya, dagang itu soal siapa yang paling tahan, bukan siapa yang paling kaya di awal.